Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video kedua lanjutan video kemarin ya, yang akan membahas soal OSNK Biologi tahun 2023, nomor 6. Kita lanjut aja ya, langsung ya. Kita baca dulu pernyataannya seperti biasa. Yang pertama, mekanisme penerimaan sinyal seperti pada label 1 umumnya terjadi jika ligan yang bekerja merupakan turunan lipid. Ingat, lipid itu sifatnya hidrofobik. Ligan itu adalah sinyal, ya. Sinyal yang biasanya berupa hormon. Sinyal untuk menghasilkan suatu respon, dia harus berikatan dengan reseptornya. Reseptor pensinyalan sel itu ada dua jenis, ada reseptor permukaan membran yang biasanya dia berikatan dengan sinyal ekstraseluler, dan yang kedua adalah reseptor intraseluler yang ada di dalam sel, baik itu di sitoplasma atau di nukleus. Dia akan berikatan dengan sinyal intraseluler. Nah, sinyal intraseluler itu adalah sinyal yang bisa menembus membran plasma, berarti dia adalah sinyal turunan lipid. Nah, kalau katanya dia turunan lipid, harusnya ADH ini, ya, ini kan ligannya ya, harusnya bisa dong menembus membran plasma. Tapi pada kenyataannya digambar ya di sini, ADH dia berikatan dengan reseptornya yang ada di permukaan sel, ya. Artinya apa? Berarti ADH ini bukan turunan lipid, tapi turunan protein atau disebutnya hormon peptida. Jadi, kita bisa langsung jawab ya bahwa ini jawabannya salah. Yang kedua, pemrosesan sinyal yang ditunjukkan oleh label 2 dan 3 melibatkan penempelan ligan pada protein reseptor. Oke, yang 2 dan 3, apakah ini ada penempelan ligan? Kita lihat. Nah, reseptor ADH ini karena dia membutuhkan protein G ya, ada protein G, berarti ini adalah GPCR. GPCR. Teman-teman kalau udah sering baca Campbell, ini udah tahu ya pasti GPCR itu apa. Nah, ketika ADH berikatan dengan reseptor, ini protein G aktif dan akan mengaktifkan suatu enzim yang ada di permukaan membran juga. Kemudian enzim ini akan memicu aktivasi CAMP. Apa tuh CAMP? Second messenger ya. Second messenger. Apa itu second messenger? Itu adalah pembawa pesan kedua yang sama-sama berupa ligan. Nah, karena dia juga ligan, berarti dia juga harus berikatan dengan reseptornya. Jadi CAMP ini juga sama, dia berikatan dengan reseptornya yang ada di dalam sel atau reseptor intraseluler. Berarti di sini juga ada ya pengaktifan atau pengikatan CAMP sama dengan reseptor, bersama dengan reseptor. Supaya apa? Supaya terjadi transduksi sinyal yang mengaktifkan protein kinase. Jadi jawabannya untuk yang B itu adalah betul ya. Kenapa tadi? Karena ada penempelan ligan yaitu second messenger. Teman-teman harus diingat bahwa mekanisme pensinyalan sel itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah penerimaan sinyal, yang kedua adalah transduksi sinyal, dan yang ketiga adalah respon sel. Kalian bisa baca itu di bab pensinyalan sel yang ada di Campbell. Itu dasar banget ya, jadi kalian harus baca Campbell itu wajib sih kalau anak biologi, anak olimpiade biologi. Kemudian nomor 3, respon seluler berlabel 4 memerlukan peran sitoskelet yang tersusun atas kratin. Berlabel 4 ya ini ya berarti. Ini adalah vesicle. Ini vesicle. Vesicle ini membawa, kalau pada gambar ini dia membawa protein saluran yang saluran untuk apa? Untuk H2O atau air. Nah, protein saluran khusus untuk air disebutnya dengan aquaporin. Aquaporin ini dibawa oleh vesikel menuju ke membran plasma yang nantinya akan melakukan eksositosis. Nah, untuk vesikel itu membutuhkan
Ya, membutuhkan protein sitoskelet, tapi bukan keratin. Jadi, protein sitoskelet yang berperan untuk menggerakkan vesikel menuju ke membran plasma atau menuju ke luar sel ya melalui eksositosis adalah protein anggota kinesin ya, kinesin. Jadi kinesin ini adalah protein yang menggerakkan vesikel menuju ke membran plasma atau keluar. Sedangkan ada lagi kalau misalnya vesikel itu bergerak menuju ke pusat sel ke sini, itu namanya dinein. Oke, bisa dipahami ya? Ini berarti jawabannya salah ya, karena bukan keratin, tapi kinesin. Teman-teman bisa baca materi-materi biologi sel molekuler ini di Biomol Albert atau ada Gerald Cup juga ya, itu juga bagus, bisa kalian baca. Yang D, struktur yang ditandai oleh X tidak memiliki struktur sitoskelet. Seperti ini ya, X. Ini apa? Ini adalah sambungan sel yang berupa tight junction ya, atau sambungan rapat. Fungsinya untuk apa? Biasanya dia menyatukan sel supaya menahan atau mencegah kebocoran. Apakah dia butuh protein sitoskelet? Tidak ya. Tight junction ini tidak butuh struktur sitoskelet. Berarti jawabannya betul. Sambungan sel yang lainnya itu butuh ya, ada yang disebut dengan desmosom dan hemidesmosom, dia membutuhkan filamen intermediate untuk menyambungkan sel seperti itu. Tapi karena di sini gambarnya adalah tight junction, itu berarti dia tidak membutuhkan struktur sitoskelet seperti itu. Nah, jadi jawabannya salah benar, salah benar. Selanjutnya ke nomor 7. Kita baca dulu pernyataannya seperti biasa. Yang A, transkripsi gen menghasilkan 4 mRNA struktural. Nah, ini adalah operon. Jadi buat teman-teman yang sudah terbiasa baca Campbell, kalian pasti tahu apa itu operon. Operon itu adalah kumpulan atau berupa gen struktural ya. Gen struktural itu terdiri dari banyak gen yang hanya memiliki satu promotor. Nah, ini satu promotor untuk banyak gen. Sedangkan kalau pada eukariotik itu satu gen untuk satu promotor. Jadi satu promotor untuk satu gen. Gitu ya. Tapi kalau pada prokariotik, satu promotor itu bisa untuk banyak gen. Makanya itu disebut dengan operon. Kita lihat ya. Apakah transkripsi gen itu menghasilkan 4 mRNA? Enggak ya. Kalau pada prokariotik, karena dia sistemnya operon, dan dia cuma punya satu promotor, artinya walaupun ini ada 4 gen, yang dihasilkan ya cuma satu mRNA. Karena nanti RNA polimerase, ya ini RNA polimerase akan berikatan dengan promotor dan memulai transkripsi semua gen secara langsung. Sehingga nanti menghasilkan satu mRNA. Ya, ini satu mRNA. Bukan 4. 4 itu kalau pada eukariotik. Karena apa? Karena eukariotik hanya memiliki satu gen untuk satu promotor. Seperti itu, jadi jawabannya adalah salah. Teman-teman bisa baca ya di bab regulasi ekspresi gen. Itu ada penjelasan mengenai operon. Karena operon ini adalah sistem regulasi ekspresi gen pada prokaryotik. Lanjut ya. Terdapat 4 ribosom binding site pada gen struktural atau RBS ya, kita singkatnya RBS. Terdapat 4 RBS pada gen struktural di atas. RBS itu apa? RBS itu biasanya terdapat pada mRNA. Karena di sini cuma satu mRNA-nya ya. Berarti dia cuma satu RBS-nya. Jadi bukan 4 ya, bukan 4 RBS. Karena apa? Karena biasanya satu mRNA itu memiliki RBS. Karena di sini setiap gen 4 gen ini menghasilkan satu mRNA aja, berarti RBS-nya juga satu. Kalau pada eukariotik balik lagi, itu
satu gen, satu mRNA menghasilkan satu mRNA dan satu RBS. Jadi masing-masing setiap mRNA punya RBS-nya. Tapi karena di sini cuma satu mRNA-nya, jadi RBS-nya juga cuma satu. Seperti itu ya. Ini juga jawabannya salah. RBS pada mRNA-nya prokaryotik kalau nggak salah itu namanya Shine-Dalgarno ya. Nah, kalian pasti nggak asing kan kalau dengar ini? Nah, kalau pada mRNA, RBS-nya adalah 5 cap. Ya. Di setiap mRNA kan ada 5 cap-nya. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya ke yang C. Translasi keseluruhan sistem di atas akan menghasilkan satu protein normal dan satu protein fusi antara gen B, C, D, dan E. Nah, di sini mRNA-nya kan cuma satu. Walaupun mRNA cuma satu, mRNA itu kan bisa ditranslasikan oleh banyak ribosom, ya, atau poliribosom. Nah, mRNA-nya walaupun satu, tapi dia akan menghasilkan 4 jenis protein. Walaupun mRNA-nya satu, nanti menghasilkan 4 protein yang terpisah. Terpisah, walaupun nanti fungsinya akan saling berkaitan. Fungsinya berkaitan gitu ya, satu sama lain. Misalnya, kalau gen B, C, D, E ini adalah enzim-enzim yang bekerja untuk mencerna suatu protein misalnya. Nanti akan menghasilkan enzim A, B, C, D yang sama-sama untuk mencerna protein tadi gitu. Jadi jawabannya adalah salah juga. Kemudian yang D, cara kerja operon ini identik dengan operon TRP. Ini kita baca dulu pernyataannya ya, yang bukan pernyataan, soalnya ya. Di sini katanya, operon pada gambar ini berfungsi untuk menghasilkan protein-protein yang dibutuhkan untuk metabolisme senyawa X. Jika dalam lingkungannya terdapat senyawa X ini akan berikatan dengan protein A dan menyebabkan perubahan bentuk protein A sehingga protein A tidak dapat berikatan dengan operator. Jadi senyawa X ini menghambat kerja protein A, gitulah ya intinya. Kita lihat mana protein A. Nah, ini. Protein A ini kalau ada senyawa X, dia akan dihambat nih. Diikat gitu ya. Nah, protein A kalau nggak ada senyawa X, dia bisa berikatan dengan operator dan akan menghambat RNA polimerase untuk mentranskripsi. Jadi, tidak terjadi transkripsi. Itu kalau nggak ada senyawa X. Tapi kalau ada senyawa X, protein A ini dihambat dan dia tidak bisa berikatan dengan operator. Artinya apa? RNA polimerase bisa mentranskripsi. Jadi senyawa X ini menginduksi ya. Sifatnya induksibel, menginduksi transkripsi gitu ya. Menginduksi transkripsi. Apakah itu sama dengan TRP? TRP itu adalah triptofan. Teman-teman baca lagi ya nanti triptofan karena kalau saya jelasin bakalan panjang banget ini videonya. Intinya kayak gini, operon TRP itu jadi kalau ada triptofan ya, keberadaan triptofan itu akan apa? Menghambat bukan menghambat ya, akan meningkatkan. Jadi kalau ada triptofan ya, triptofan ini akan memicu protein A supaya berikatan dengan dengan operator supaya tadi RNA transkripsi tidak bisa melakukan RNA polimerase tidak bisa melakukan transkripsi. Artinya TRP ini menghambat transkripsi. Kebalikannya ya, berarti sifatnya adalah reversible. Reversible artinya menghambat. Kalau senyawa X menginduksi, tapi kalau TRP dia menghambat transkripsi. Jadi, ini tidak identik dengan operon TRP, tapi dia identik dengan operon LAC. Jadi LAC ini sama persis dengan senyawa X mekanismenya. Jadi jawabannya salah.
Untuk memahami operon TRP dan LAK, teman-teman baca Campbell bab regulasi ekspresi gen. Itu wajib banget, karena kalau saya jelasin panjang banget nantinya ya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 7, ini salah semua ya. Jarang-jarang loh ini. Oke, lanjut ke nomor 8. Nah, ini soalnya tentang pewarnaan gram bakteri ya. Nah ini, kita baca dulu ya pernyataannya. Hasil pengamatan oleh Alfred seharusnya berwarna merah muda atau magenta. Kita lihat di soalnya. Alfred ini melakukan pewarnaan gram terhadap bakteri gram positif berbentuk kokus. Berarti yang ini ya, ini positif oleh Alfred. Kita tulis dulu biar gak bingung. Sedangkan Jose, berarti ini Jose, melakukan pewarnaan gram terhadap bakteri gram negatif berbentuk bacillus ya, ini berbentuk batang. Ini batang ya, ini kokus. Oke, kita lihat gambar di bawah menunjukkan hasil pengamatan mikroskopis. Nah, untuk materi atau penjelasan lebih jelas tentang pewarnaan gram negatif, kalian bisa lihat-lihat banyak ya di internet untuk lebih jelasnya, tapi di sini saya akan jelaskan secara singkat apa prosedur untuk pewarnaan gram bakteri. Yang pertama itu adalah dengan penambahan kristal violet ya. Penambahan kristal violet ini nantinya si kristal violet ini akan menembus dinding sel dan membran sel pada kedua bakteri, baik positif maupun negatif sehingga kedua bakteri bisa berwarna ungu. Kemudian yang kedua adalah penambahan yodium. Nah, yodium ini dapat berinteraksi dengan kristal violet untuk membentuk kompleks besar kristal violet yang akan menyebabkan warna ungu pada kedua bakteri itu semakin pekat, maksudnya semakin terlihat gitu ya. Yang ketiga adalah dengan dekolorisasi, yaitu penambahan alkohol atau juga bisa aseton. Alkohol itu bisa merusak membran luar pada bakteri gram negatif. Oh ya, kalian mungkin udah tahu ya bahwa bakteri gram positif dan negatif ini berbeda dari struktur luarnya. Bakteri gram positif ini punya peptidoglikan yang tebal ya. Peptidoglikan yang tebal. Sedangkan kalau bakteri gram negatif, dia punya membran luar. Dinding selnya punya membran luar, dan juga di bawahnya ya, di bawah membran luar itu ada peptidoglikan yang tipis, peptidoglikan yang tipis gitu ya. Nah, sehingga ketika penambahan alkohol, membran luar pada bakteri gram negatif itu terkikis, tercuci sehingga warna ungunya hilang. Jadi nanti warnanya jadi nanti warna si bakterinya itu jadi bening. Sedangkan kalau pada bakteri gram positif, peptidoglikannya akan terbuka gara-gara si alkohol tadi ya. Namun masih menghasilkan warna ungu. Jadi warna ungunya itu masih dipertahankan. Karena peptidoglikannya nggak hancur gitu ya, tidak seperti membran luar bakteri gram negatif. Kemudian yang keempat adalah penambahan safranin. Safranin ini adalah pewarna merah. Jadi warnanya merah atau pink. Nah, nanti ketika ditambahkan safranin, safranin ini akan menempel pada peptidoglikannya bakteri gram negatif sehingga bakteri gram negatif ini warnanya menjadi merah atau pink. Sedangkan kalau pada bakteri gram positif, membran tadi safranin itu tetap ya, maksudnya dia masuk cuma yang muncul tetap warna ungu. Seperti itu. Itu adalah mekanisme pewarnaan gram secara singkat lah ya. Jadi, apakah benar untuk Alfred ini seharusnya berwarna merah? Salah dong. Karena apa? Kan tadi Alfred ini bakteri gram positif. Harusnya
Ya memang dia warnanya ungu karena peptidoglikannya tadi tebal ya, tidak rusak oleh alkohol. Jadi jawabannya salah. Yang harusnya warna merah itu adalah bakteri gram negatif punya Jose. Jadi kemungkinan yang salah itu adalah Jose. Kemudian pernyataan B, Jose kemungkinan besar lupa melakukan penambahan alkohol ketika melakukan pewarnaan gram. Kalau dia lupa menambahkan alkohol, apakah akan berwarna ungu? Kita lihat. Kalau tadi alkoholnya ditambahkan, harusnya kan warna ungunya hilang ya. Ditambahkan safranin, warnanya jadi merah. Nah, ini tetap warna ungu, berarti betul ya, tidak ada pencucian warna ungu. Sehingga ketika ditambahkan safranin, tetap dia warna ungu. Berarti alkoholnya tidak dikasihkan gitu ya, tidak diberikan gitu ya. Tidak ditambahkan pada pewarnaan. Jadi kemungkinan besar iya, Jose lupa menambahkan alkohol, jadi jawabannya benar. Yang C, jika Alfred dan Jose hanya melakukan penambahan safranin, bakteri yang diamati oleh keduanya akan berwarna ungu. Kalau dia lupa safranin, berarti kan dia nggak lupa ngasih alkohol ya. Harusnya kan warnanya putih atau bening. Kenapa? Karena kan tadi eee, membran luarnya terkikis, warna ungunya juga hilang. Ya udah kalau dia lupa menambahkan safranin, ya udah berarti warnanya bening, harusnya bening bukan ungu. Jadi jawabannya salah. Yang D, pewarnaan gram dapat dilakukan untuk identifikasi bakteri karena terdapat perbedaan struktur terluar dari kedua jenis bakteri. Tadi udah saya jelaskan ya, bahwa bakteri gram positif itu memiliki peptidoglikan yang tebal sehingga pewarnaan gram menghasilkan warna ungu pada bakteri gram positif, sedangkan pada bakteri gram negatif yang memiliki membran luar dan peptidoglikan yang tipis akan menghasilkan warna merah atau pink. Jadi jawabannya benar. Untuk nomor 8, jawabannya adalah salah benar, seperti itu. Lanjut ke nomor 9, kita baca dulu pernyataannya. Lokalisasi protein insulin pada manusia adalah disekresikan keluar sel dan translasinya dilakukan oleh ribosom bebas. Nah, ini adalah hubungannya dengan proses ekspresi gen atau penargetan protein setelah translasi ya. Kalau kalian udah sering baca Campbell, balik lagi ya ke Campbell karena itu adalah materi dasarnya ya dari biologi. Kalian pasti udah tahu fungsi dari ribosom bebas ya. Protein yang ditranslasi di ribosom bebas itu biasanya adalah protein yang digunakan untuk organel sel seperti mitokondria, nukleus, atau kloroplas. Sedangkan di sini pada pernyataannya insulin itu katanya disekresikan keluar sel. Berarti harusnya bukan oleh ribosom bebas, tetapi oleh ribosom terikat membran RE ya. Ribosom terikat membran RE. Terikat RE lah ya, kayak gitu. Jadi ini jawabannya salah. Jadi untuk ribosom yang terikat RE itu adalah ribosom yang tugasnya mentranslasi protein ya, mentranslasi mRNA untuk menghasilkan protein yang akan disekresikan keluar sel atau juga protein yang akan menjadi enzim dalam lisosom ya. Jadi itu nanti dibentuknya dalam sistem endomembran kalau dia masuk ke dalam ribosom terikat RE. Jadi nanti bisa dibaca lagi lebih jelasnya di Campbell ya. Oke, yang B, agar dapat ditranskripsi pada E. coli, gen pengkode insulin harus diklon di hilir promotor milik inang dan tidak perlu mengikutsertakan promotor dari manusia. Jadi ini kan ceritanya, ya ini katanya Shata sedang mencoba melakukan hal tersebut. Maksudnya ini adalah, mengkloning ya, gen pengkode insulin manusia ke inang bakteri Escherichia coli. Jadi, dia akan menyisipkan ya, mengkloning kayak gitu, gen pengkode insulin dari manusia ke bakteri E. coli. Nah, di sini kan ada promotor ya, promotor itu kan biasanya ada di bagian hulu dari gen strukturalnya.
Berarti kalau kita ingin mengklon ya si gen pengkode insulin, berarti gen pengkode insulinnya ya betul ya harus ada di bagian hilir dari promotor. Karena promotor selalu ada di bagian hulu ya, sebagian besar sih ya. Sebagian besar itu ada di bagian hulu. Kemudian katanya tidak perlu mengikutsertakan promotor dari manusia. Betul ya, karena tadi si E. coli itu sudah punya promotornya sendiri. Jadi nggak perlu memasukkan promotor dari manusia. Kenapa? Karena RNA polimerase dari bakteri itu juga nggak bakalan kenal atau nggak bakalan bisa berikatan gitu ya dengan promotor dari manusia. Karena dia juga nggak mengenali gitu. Karena RNA polimerase pada bakteri sama pada eukariotik atau pada manusia itu berbeda. Jadi ini jawabannya benar. Yang C, sintesis cDNA dan cloning ke vektor ekspresi sebelum transformasi harus dilakukan sebagai syarat agar preproinsulin, yang ini ya, normal dihasilkan pada inang E. coli. Nah, kita ingat-ingat cDNA itu adalah DNA komplementer yang berasal dari RNA. Nah, kita ingat bahwa gen struktural pada manusia itu kan punya intron, berarti insulinnya, gen insulin pada manusia itu punya intron. Sedangkan kalau misalnya gen struktural tadi, gen yang langsung dari DNA itu langsung dikirimkan ke E. coli, nanti E. coli nggak bisa menghilangkan intron. Jadi karena apa? Karena mekanisme splicing itu nggak ada pada bakteri. Sehingga nanti gen struktural ini ya, gen insulin yang ada pada DNA itu diubah dulu menjadi mRNA. Kemungkinan nanti mRNA ini akan diambil lalu diubah jadi cDNA melalui proses teknologi DNA yaitu reverse transkriptase PCR ya untuk menghasilkan cDNA. Nanti cDNA-nya ini akan dikloningkan ke vektor nanti, sebelum ditransformasi gitu. Jadi yang di-cloning ini yang akan disisipkan ya, atau di-cloning ini adalah cDNA. Karena apa? Karena cDNA sudah tidak memiliki intron, karena dia dihasilkan dari mRNA yang memang mRNA juga sudah dihilangkan intronnya. Jadi jawabannya adalah betul. Selanjutnya yang D, glikosilasi, pemotongan C-peptida dan berbagai pemrosesan pasca translasi di atas kemungkinan tidak dapat dilakukan pada inang E. coli. Nah, pemrosesan pasca translasi itu memang tidak terjadi ya pada prokariotik, sehingga memang ini tidak mungkin, kemungkinan tidak dapat dilakukan betul ya, karena tadi, pemrosesan pasca translasi itu hanya terjadi pada eukariotik, sedangkan nanti hasil translasi pada prokariotik itu biasanya bisa berfungsi, bisa langsung fungsional proteinnya. Jadi jawabannya juga benar. Untuk nomor 9, jawabannya adalah salah benar, benar, benar. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ini adalah nomor terakhir dari materi biologi sel molekuler dan biokimia. Untuk nomor 10 ini adalah materi biokimia yaitu tentang jalur pentosa fosfat atau PPP. Mungkin teman-teman masih banyak yang asing ya sama jalur pentosa fosfat ini. Jadi mungkin akan saya jelaskan dulu secara singkat. Kalau pengen lebih jelas nanti bisa lihat di buku biokimia itu ada ya penjelasannya yang mungkin lebih jelas lah. Oke, sebelum kita baca pernyataannya, saya akan coba jelaskan dulu apa sih jalur pentosa fosfat ini. Jadi, jalur pentosa fosfat ini adalah jalur alternatif untuk oksidasi glukosa. Seperti teman-teman tahu kan, glukosa itu adalah substrat ya untuk reaksi glikolisis. Jadi, kalau ada glukosa itu sebagian besar masuk ke glikolisis. Masuk ke fase atau jalur katabolik, yaitu penguraian gula untuk menghasilkan ATP nantinya. Tapi kalau di sini, kalau dalam jalur pentosa fosfat, glukosa ini digunakan untuk jalur anabolik, di mana digunakan untuk sintesis berbagai jenis molekul seperti
asam lemak, kemudian ini ya, nukleotida, DNA, dan RNA. Tergantung pada selnya. Oke, kita mulai dulu. Jadi jalur pentosa fosfat ini terdiri dari dua fase. Ada fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Fase oksidatif ini adalah fase pertama ya dari jalur PPP ini atau pentosa fosfat. Jadi glukosa ya, diawali dari glukosa sebenarnya. Glukosa ini akan diubahkan ya seperti biasa, seperti pada jalur glikolisis, dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tetapi kalau di pentosa fosfat ini, jalur pentosa fosfat ini, glukosa 6-fosfatnya tidak dilanjutkan untuk diubah menjadi fruktosa dan nanti akhirnya piruvat ya, tapi diubah menjadi 6-fosfoglukonat dalam jalur oksidatif. Nanti hasil dari 6-fosfoglukonat ini, dari reaksi pertama ini ya, ini menghasilkan NADPH. Kemudian 6-fosfoglukonat diubah menjadi ribulosa 5-fosfat, juga ini menghasilkan NADPH. Nah, ini NADPH ini bisa digunakan untuk sintesis atau mekanisme perlindungan terhadap kerusakan oksidatif di sel yang berbeda atau di sebagian besar sel sih. Nah, NADPH kita bahas dulu ya. NADPH yang dihasilkan dari jalur oksidatif PPP ini akan digunakan oleh sel yang aktif mensintesis membran sel. Untuk apa? Untuk mensintesis ya, pertama untuk mensintesis asam lemak. Jadi pada apa tadi? Pada sel yang aktif ya, sel aktif mensintesis membran sel ya, membran sel, membran. Nanti NADPH ini digunakan untuk sintesis asam lemak dan juga sintesis kolesterol. Kenapa? Karena kan membran sel kita tahu ya, komponen utamanya adalah fosfolipid yang terdiri dari asam lemak dan juga ada penambahan kolesterol. Kemudian NADPH pada sel eritrosit itu digunakan ya, pada sel eritrosit ini akan digunakan untuk menghasilkan atau mempertahankan glutation dalam keadaan tereduksi oleh enzim glutation reduktase. Jadi untuk mempertahankan glutation. Apa sih glutation ini? Glutation ini adalah koenzim penting untuk melindungi sel dari pengaruh kimia dan oksidatif, yaitu tadi untuk perlindungan dari kerusakan oksidatif untuk menangkal radikal bebas. Nah, glutation ini juga dalam sebagian besar sel digunakan untuk detoksifikasi hidrogen peroksida dalam sitosol dan membran sel. Jadi penting sekali ya fungsi dari glutation ini. Itu adalah hasil pertama dari jalur oksidatif ya pada PPP. Nah, kemudian yang dihasilkan dari jalur oksidatif adalah ini juga ribulosa 5-fosfat. Nah, ribulosa 5-fosfat inilah yang disebut pentosa fosfat atau fosfat 5 karbon gitu ya. Kemana nanti ribulosa 5-fosfat ini digunakan? Nah, nanti ini menjadi substrat untuk fase selanjutnya, yaitu fase apa? Non-oksidatif. Fase non-oksidatif ini nanti akan tergantung pada selnya. Apa yang akan dilakukan gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Nah, kita lihat ya, pada sel yang aktif membelah atau sel yang aktif mensintesis DNA ya, sel yang aktif mensintesis DNA, ribulosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat untuk diubah menjadi atau digunakan untuk menghasilkan nukleotida, DNA, dan RNA. Jadi pada sel yang aktif mensintesis DNA dan RNA atau asam nukleat,
Ribulosa akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat untuk menghasilkan nukleotida, DNA, RNA, dan koenzim. Ini adalah jalur anabolik ya, anabolik. Kemudian pada sel yang tidak aktif membelah atau juga sel eritrosit ya, si ribulosa 5-fosfat ini akan dikembalikan ke glikolisis. Karena kan tidak digunakan ya untuk mensintesis asam nukleat tadi karena dia tidak aktif membelah. Nah, nanti ribulosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan gliseral dehid 3-fosfat. Nah, kalau kalian sudah paham glikolisis pasti tahu ya, ini adalah substrat dari glikolisis. Untuk kembali ke glikolisis, ini jalur apa? Katabolik. Nah, seperti itu. Ini adalah inti dari jalur pentosa fosfat, di mana mereka itu membutuhkan jalur ini sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kita langsung jawab ke pernyataan-pernyataannya. Aktivitas PPP yang tinggi ikut meningkatkan aliran senyawa karbon yang masuk ke glikolisis. Jadi kalau jalur PPP-nya ini tinggi, berarti kan ada penumpukan ribulosa ya. Ini tuh menumpuk nanti tinggi. Nah, kalau tinggi pasti nggak akan semuanya digunakan untuk mensintesis apa tadi? Nukleotida, DNA, RNA, pasti ada kelebihan. Nah, kelebihan ribulosa 5-fosfat akibat aktivitasnya yang terlalu tinggi ya, aktivitas pentosa fosfat yang terlalu tinggi, nanti akan dikembalikan. Nah, sama seperti sel yang tidak membelah tadi ya, dikembalikan ke glikolisis atau ke jalur katabolik. Diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat ya, untuk masuk ke glikolisis. Jadi betul ya, aktivitas PPP yang tinggi akan meningkatkan aliran senyawa karbon yang masuk ke glikolisis. Artinya, di sini tuh glukosa itu hanya sementara meninggalkan glikolisis karena ujung-ujungnya mereka balik lagi kayak gitu. Jadi jawabannya benar. Yang B, pada sel yang aktif mensintesis DNA, nah tadi sudah kita bahas ya, fase katabolik berarti yang ini, akan lebih mendominasi dibandingkan fase anabolik. Berarti yang ini. Apakah betul? Kalau fase katabolik kan lebih mendominasi pada sel yang tidak membelah, yang diam gitu kan. Atau eritrosit tadi, kalau pada sel yang aktif mensintesis DNA, tadi ini yang mendominasi anabolik. Jadi jawabannya salah. Harusnya yang mendominasi adalah fase anabolik, bukan katabolik. Kemudian yang C, di sini kita lihat pada sel yang aktif mensintesis membran sel. Nah, tadi ya sudah kita bahas. Fase non-oksidatif akan lebih mendominasi daripada fase oksidatif. Kita lihat tadi, pada sel yang aktif mensintesis membran sel, dia butuh apa? NADPH. NADPH ada di mana? Di fase apa? Oksidatif dong, bukan non-oksidatif. Jadi harusnya yang mendominasi adalah fase oksidatif, bukan non-oksidatif. Jadi jawabannya salah. Lalu, pada sel tanaman hijau, NADPH hasil fase oksidatif dapat digunakan untuk siklus Calvin pada fotosintesis. Siklus Calvin kan dia membutuhkan NADPH ya untuk reaksi menghasilkan glukosa. Apakah bisa gitu ya NADPH dari fase oksidatif itu digunakan? Kalau NADPH-nya dalam jumlah yang banyak gitu ya, itu bisa saja walaupun fase oksidatif PPP ini ada di sitosol. Jadi fase pentosa fosfat ini kan terjadinya di sitosol ya. Kalau siklus Calvin kan itu di stroma kloroplas. Nah, tetapi karena membran kloroplas itu sifatnya semi permeabel ya. Ini sifatnya semi permeabel membrannya. Jadi NADPH bisa saja masuk ya, menembus atau masuk ya, menembus ke membran
selnya tadi untuk memasuki stroma dan digunakan untuk siklus Calvin menghasilkan glukosa. Itu bisa dalam kondisi tertentu sepertinya ya. Jadi jawabannya benar. Seperti itu. Untuk nomor 10, jawabannya adalah benar, salah, salah, benar. Nah, untuk materi biologi sel molekuler dan biokimia sudah selesai. Jadi nanti selanjutnya kita ke materi fisiologi tumbuhan dan fisiologi hewan ya untuk video selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa saya buat ya. Oke, untuk video kali ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.